Puji nama Tuhan, selamat pagi bagi kita semua, di mana pada saat pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan bahwa kesempatan yang indah di pagi hari ini kita boleh kembali lagi untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhan kita akan diberikan kekuatan, bahkan kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, pada saat pagi hari ini kita mau sama-sama membahas firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amos, pasal yang kelima ayat yang keempat sampai yang kelima. Kitab Amos pasal yang kelima ayat yang keempat sampai yang kelima. Firman Tuhan berbunyi, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Nah, kenapa ayat 4 ini dikatakan carilah aku, yang artinya carilah Tuhan. Bila kita lihat di ayat yang ketiga, di sana firman Tuhan berbunyi, sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang, dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Di mana ketika bangsa Israel hanya mengandalkan kemampuan mereka sendiri, hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri, saat mereka berperang mereka akan kalah. Namun ketika mereka mengandalkan Tuhan dan mereka mengutamakan Tuhan, mereka mencari Tuhan, maka kehidupan mereka akan dipermudahkan, dan ketika mereka berperang melawan musuh, mereka pasti akan diselamatkan. Oleh sebab itu, maka hal yang utama dalam hidup kita sebagai orang percaya, mari kita mencari Tuhan, bukan mencari hal-hal yang lain. Dan oleh sebab itu, bila kita lihat di ayat yang kelima, di sana dikatakan bahwa janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Nah, di ayat yang kelima ini, kenapa di sini Tuhan melarang bangsa Israel untuk pergi ke 3 tempat ini? Bila kita lihat, padahal tempat-tempat ini adalah tempat yang sangat istimewa dan sangat-sangat bersejarah. Bila kita lihat arti dari ketiga tempat ini, di mana Betel yang artinya adalah rumah Tuhan, dan Gilgal artinya tempat berkumpulnya orang Israel, saat mereka menyeberangi sungai Yordan untuk merebut tanah Kanaan, dan yang Betseba artinya sumber air berkelimpahan, di mana ketiga tempat ini sangat-sangat mempunyai arti dan sangat-sangat istimewa dan bersejarah. Namun kenapa Tuhan melarang bangsa Israel untuk pergi ke ketiga tempat ini? Bahkan Tuhan mengatakan bahwa carilah aku maka kamu akan hidup. Nah, padahal bila kita tahu bahwa ketiga tempat ini adalah sangat-sangat bersejarah dan istimewa, tetapi kenapa Tuhan larang? Karena dari ketiga tempat ini pada akhirnya menjadi tempat pusat penyembahan berhala. Inilah sebabnya dan alasannya kenapa Tuhan melarang bangsa Israel untuk pergi ke 3 tempat ini. Karena bila kita melihat arti dari ketiga tempat ini sangat-sangat istimewa, sangat-sangat berarti. Namun ketika seiring berjalannya waktu, ternyata di sana adalah tempat-tempat penyembahan berhala. Disitulah Tuhan melarang bangsa Israel untuk pergi ke 3 tempat ini. Dan arti dari carilah aku maka kamu akan hidup, di sana berarti perintah yang sangat-sangat dan harus kita lakukan dan harus kita laksanakan, karena ini perintah dari Tuhan untuk kita mencari Tuhan, bukan mencari hal-hal yang lain. Nah, di mana arti Betel yang sesungguhnya adalah rumah Tuhan. Bila kita tahu rumah Tuhan itu adalah tempat kita beribadah, tempat kita bersekutu dengan Tuhan, tempat kita mencari Tuhan, namun kenapa Tuhan melarang orang-orang Israel, bangsa-bangsa Israel untuk pergi ke tempat tersebut? Ya, seperti saya katakan tadi, ketiga tempat ini tempat penyembah-penyembah berhala, yang artinya tempat-tempat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bila kita lihat di ayat yang ke-6 bagian A, sama seperti ayat yang ke-4, di sana dikatakan ayat yang ke-6 bagian A, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Di sini ditegaskan lagi bahwa kata carilah Tuhan berarti itu perintah. Supaya apa? Supaya termasuk kita orang percaya, kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Kita mencari Tuhan terlebih dahulu daripada mencari hal-hal yang lain, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari taruh dalam hati kita,
supaya kita tetap mencari Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa hal, ada beberapa poin yang dapat kita pelajari dari kedua ayat ini. Nah, yang pertama adalah kita harus mencari Tuhan, bukan mencari Betel atau rumah Tuhan atau yang lain-lain. Kenapa saya katakan bukan mencari rumah Tuhan? Karena bila kita melihat dari kisah ini, di mana arti Betel yang sesungguhnya itu adalah rumah Tuhan, tempat kita bersekutu dengan Tuhan, tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Namun pada akhirnya rumah Tuhan ini menjadi tempat-tempat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menjadi tempat-tempat yang sia-sia. Itulah mengapa kita harus mencari Tuhan, bukan mencari tempat atau mencari rumah Tuhan. Nah, artinya kita harus mengutamakan Tuhan, bukan rumah Tuhan. Karena kalau kita mencari rumah Tuhan, dimanapun itu ada. Kita bersekutu dengan Tuhan bukan hanya di gereja saja. Kita bersekutu dengan Tuhan bukan hanya saat kita beribadah di hari Minggu saja. Namun kita bisa mencari Tuhan dimanapun tempat yang bisa kita mendapatkan hadirat Tuhan, yang bisa kita merasakan hadirat Tuhan. Bukan berarti di gereja tempat yang tidak baik untuk mencari hadirat Tuhan. Namun kita harus terutama itu mencari Tuhan, bukan mencari tempat di mana kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, oleh sebab itu, karena seringkali kebanyakan orang mencari tempat yang mewah, melihat gedung gereja yang indah, melihat gedung gereja yang wow, luar biasa megahnya. Karena seringkali hal itu terjadi, terutama kita sebagai orang percaya, kita anak-anak Tuhan, seringkali tujuan kita ke gereja itu kita hanya untuk melihat gedung gereja yang istimewa, yang indah, yang megah, luar biasa. Namun apakah kita sadari itu hal yang salah? Karena tujuan kita untuk datang kepada Tuhan, tujuan kita mencari Tuhan itu bukan kita melihat gedung gereja yang indah, gedung gereja yang mewah, gedung gereja yang sangat-sangat istimewa, bukan. Namun tujuan utama kita datang ke gereja, datang beribadah itu untuk mencari Tuhan. Maka saya katakan tadi, hal yang utama yang kita harus lakukan seperti firman Tuhan pada saat pagi hari ini datang kepada kita untuk mencari Tuhan. Bukan mencari hal-hal yang lain, bukan untuk melihat keindahan gedung gereja. Itu adalah motivasi yang salah Bapak Ibu Saudara. Mari kita koreksi diri kita. Dari saat ini sampai seterusnya kita koreksi diri kita. Apakah kita datang ke gereja, apakah kita datang untuk beribadah, itu tujuan kita hanya untuk melihat keindahan, kemewahan dalam gereja. Bila itu terjadi dalam kehidupan kita, mari kita ubah, mari kita belajar, mari kita kembali mencari Tuhan. Itulah hal yang terpenting dan itulah perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan hanya kepada bangsa Israel, namun Tuhan juga ingatkan kepada kita sebagai orang percaya untuk tetap mencari Dia dan untuk tetap mengutamakan Dia. Nah, poin yang kedua yaitu sumber berkat adalah Allah, bukan tempat kehadiran Allah. Di sini berarti sumber berkat itu dari Tuhan, bukan di mana kita beribadah, bukan karena gedung gereja yang mewah, bukan karena di setiap tempat kita. Seringkali orang-orang berkata seperti ini, ada tempat atau ada gereja yang dimana seringkali terjadi mujizat, berkat-berkat melimpah. Benar, itu tidak salah kita datang ke gereja tersebut, tidak salah kita beribadah. Namun ingat, seperti saya katakan tadi, tujuan utama kita itu bukan mencari hal seperti itu. Namun tujuan utama kita itu mencari Tuhan. Karena kita tahu pada dasarnya berkat yang sesungguhnya adalah dari Allah sendiri, bukan dari manusia. Kita boleh datang beribadah dimanapun itu, kita boleh mencari Tuhan dimanapun itu, namun tujuan utama kita bukan mencari berkat, bukan mencari mujizat, namun tujuan utama kita mencari kehadirat Tuhan, menikmati betapa besar kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus tahu dasar firman Tuhan yang membenarkan hal ini. Yang jelas Tuhan adalah sumber berkat, tempat-tempat yang sering kita merasakan di situ banyak berkat dan sering mujizat, semua itu terjadi karena pekerjaan tangan Tuhan, bukan karena tangan manusia. Kita tahu berkat itu boleh melimpah, berkat itu boleh mengalir di gereja-gereja yang kita beribadah, yang di gereja-gereja yang tempat kita tempatkan. Namun itu semua bukan dari manusia. Itu semua berasal dari Tuhan, karena berkat yang sesungguhnya itu dari Tuhan. Bila kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-24, Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-24, di sana
firman Tuhan berbunyi, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita punya pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita taruh semua apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita taruh semua dalam tangan Tuhan. Karena ketika kita menaruh harapan kita tersebut, seperti firman Tuhan dalam Yohanes ini dikatakan Allah itu adalah roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita lakukan hal ini dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Ini perintah yang Tuhan taruh dalam hidup kita semua. Tuhan taruh dalam hati kita semua sebagai orang percaya. Carilah Tuhan, utamakan Tuhan. Jangan mengutamakan hal-hal yang lain. Jangan mengutamakan hal-hal yang menduakan hati Tuhan. Jangan, namun mari utamakan cari Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua dan dapat menjadi motivasi dalam kehidupan kita. Kiranya semuanya ini dapat menjadi berkat dan sukacita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Immanuel, Allah beserta kita.